Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Putri Priyana Dewi dengan NIM 202121050089 dan rekan saya Fanur Fauzanes dengan NIM 202121050041. Dengan saya Sahriani dengan NIM 202121050096. Dalam video ini kami akan mempresentasikan atau memaparkan tugas besar atau UAS dari Bapak Tamus Tahir SPDN.com selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web 2. Dalam video kali ini kami mengangkat judul yang bertemakan Penjadwalan lapangan futsal. Dalam aplikasi kami menggunakan 3 library yaitu Data Table, Parsley, dan Sweet Alert. Sekian pembukaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Template yang sudah kami buat selama proses pembelajaran sebelumnya kami gabungkan dengan template yang kami ambil sekarang, yaitu template GP. Dalam aplikasi sini kami sudah memiliki halaman yang hanya dapat diakses oleh user yang telah login dan juga memiliki halaman yang dapat diakses oleh user yang tidak melakukan login. Dan di sini juga kami menggunakan 3 library yaitu Data Table, Parsley, dan Sweet Alert. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya Sahriani. Dengan ini disilahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sistem CRUD dari penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Yang pertama kita masuk ke database, lalu ke migration. Karena di sini saya akan menjelaskan yang lapangan. Di sini kita buka script lapangan. Berikut ini script dari public function app, yaitu ini ada this4, ada the file untuk ID lapangan, ada harga yaitu beserta dengan tipe-tipenya, ada keterangan, ada foto, urutan, lapangan untuk create, untuk menambah. Ada juga untuk lapangan untuk mengupdate. Di situ ada tipenya juga. Ini ada kuncinya yaitu ID lapangan, dan untuk create table yaitu table underscore lapangan. Kemudian ada public function down yaitu this4, drop table-nya yaitu table underscore lapangan. Selanjutnya kita masuk ke database fasilitas yang sama juga di dalam migration. Dan berikut ini script untuk fasilitas, yaitu ya ada public function app-nya yaitu this4, ada the file yaitu ada fasilitas beserta tipe constraint-nya, ada fasilitas, ada icon yang berikut ikut dengan tipe-tipenya, ada urutan, keterangan, ada fasilitas create add, ada update add yaitu dengan tipe data yang sama yaitu the time. Dengan this4 add kuncinya yaitu ID fasilitas true, dengan create table yaitu table underscore fasilitas. Dan ada public function down-nya yaitu untuk drop table-nya yaitu adalah table underscore fasilitas. Selanjutnya kita masuk ke models. Models kita cari mau untuk models lapangan. Berikut ini script untuk model lapangan, yaitu kelasnya lapangan model dengan extend model, dengan protect table yaitu table underscore lapangan, dengan primary key ID lapangan, dengan protect allow files yaitu lapangan, harga, keterangan, foto, urutan, dengan sus time temps yaitu true, create file yaitu lapangan create add, untuk update-nya yaitu lapangan update add. Public function get-nya yaitu return his order by ID lapangan, deskripsi, find all. Public function get ID-nya yaitu ID lapangan, return his where ID lapangan sama dengan ID lapangan. Public function get urutannya yaitu return his order by urutan, ASC, find all. Selanjutnya untuk model fasilitas. Berikut ini tampilan script untuk model fasilitas, yaitu kelas fasilitasnya adalah models, extend model, protect table-nya yaitu table underscore fasilitas, primary key-nya ID fasilitas,
Allow filesnya adalah fasilitas, icon, urutan, keterangan. Dengan use timestamps yaitu true. Dengan create field fasilitas underscore create add. Dengan update-nya fasilitas underscore update underscore add. Dengan public function get yaitu return this order by ID fasilitas define all. Dengan public function get ID-nya yaitu ID underscore fasilitas. Dengan return this where ID fasilitas sama dengan ID fasilitas first. Selanjutnya public function get urutan yaitu return this order by urutan ASC final. Selanjutnya kita masuk ke controller. Controller untuk yang pertama dulu lapangan. Kita kontrol B. Yaitu di sini script untuk controller lapangan, ada kelas lapangan, protect lapangan model, public function construct-nya yaitu this lapangan model, ada public function index-nya, ada data yaitu title dan lapangan, dia return ke lapangan terus masuk ke index. Terus public function new yaitu ada data, title dan validation. Di title itu yaitu tambah lapangan. Ketika di return dia akan kembali ke view terus ke lapangan new. Selanjutnya public function create yaitu untuk menambah. Dengan rules-nya ada lapangan, harga, keterangan, urutan, foto. Dengan if dia validasi, ketika error maka muncul sweet alert yaitu data gagal ditambahkan. Maka dia akan kembali redirect dan back dan kita kembali menginput. Masih kita untuk lapangan, harga, keterangan, urutan sama dengan tadi. Itu untuk model. Dengan ada sweet alert, jika data berhasil, dia akan muncul sweet alert, data berhasil ditambahkan. Lalu kembali ke return, baru masuk ke lapangan. Lalu public function edit, datanya itu ada title, lapangan, validation. Ketika kita kembali, kita akan masuk ke lapangan edit lagi. Yaitu selanjutnya ada public function untuk mengupdate ID lapangan. Dengan rules-nya yaitu ada lapangan, harga, keterangan, urutan dan foto. Dengan validasi, jika sudah divalidasi, jika error maka muncul sweet alert, data gagal diubah. Setelah itu dia akan return. Terus ada lagi data, kita mengubah kembali sama dengan tadi lapangan, harga, keterangan, urutan, foto dan ID lapangan. Terus ketis lapangan model, maka jika sukses maka muncul kembali sweet alert, data berhasil diubah. Selanjutnya public function delete atau menghapus dengan ID lapangan. Dengan this lapangan model delete ID lapangan, jika sukses akan muncul sweet alert, data berhasil dihapus dan kembali ke return dan masuk kembali ke lapangan. Selanjutnya public function detail untuk melihat. Di sini ada echo, JSON encode, this, terus lapangan model get ID, this request get var ID. Kita kontrol B. Terus kita masuk ke controller fasilitas. Berikut script fasilitas, kita kontrol B kembali. Itu ada kelasnya fasilitas, protect fasilitas model, public function construct yaitu this fasilitas model. Terus ada public function index dengan datanya itu title dan fasilitas. Jika sudah dia akan return untuk ke view lalu kembali ke fasilitas dan masuk ke index. Selanjutnya public function new, datanya itu title, validation. Di title dia akan menambah fasilitas, setelah itu dia akan kembali ke fasilitas. Terus public function create,
Dengan rules ada fasilitas, icon, keterangan, urutan. Dengan if this dia validasi, jika error data akan gagal ditambahkan dan itu sebagai sweet alert yang muncul, dan dia akan kembali ke with input dan kita akan kembali menginput datanya, yaitu sama yang tadi, fasilitas, ikon, keterangan, urutan, dan kembali akan muncul sweet alert. Jika dia sudah berhasil atau sukses, maka muncul kembali sweet alert, data berhasil ditambahkan, dan dia akan kembali ke return dan masuk ke fasilitas. Selanjutnya public function edit, ID fasilitas. Datanya itu title, fasilitas, validation. Jika sudah, dia akan kembali ke return dan fasilitas edit. Selanjutnya public function update, ID fasilitasnya yaitu rulesnya, fasilitas, icon, keterangan, dan urutan. Jika update-nya gagal, maka muncul sweet alert error, yaitu data gagal diubah, dan kita akan kembali untuk menginput dan akan masuk lagi untuk datanya sama yang tadi kita isi, fasilitas, icon, keterangan, urutan, dan ID fasilitas. Jika dia sudah benar, dia akan tersave dan muncul sweet alert sukses, yaitu data berhasil diubah. Itu public function delete. Jika kita akan mendelete-nya, maka langsung otomatis muncul sukses, data berhasil dihapus, yaitu sweet alert-nya. Terus public function detail, fasilitas modelnya. Lalu kita sudah controller, kita ke view. Terus kita cari kita ke lapangan. Kita buka script untuk mengedit. Ada edit, index, dan new. Kita buka dulu script new-nya. Ini ada scriptnya. Berikut inilah tampilan script untuk indeks untuk yang new, yaitu ada upload foto, ada lapangan, ada harga, ada keterangan, dan urutan. Dengan ada button cancel dan submit. Setelah itu kita ke indeks lapangan. Berikut script untuk indeks lapangan. Di indeks lapangan itu ada tambah untuk lapangan, harga, urutan, dan action. Selanjutnya kita setelah diedit, kita kembali ke Ctrl B, kita masuk untuk mengedit untuk lapangan. Ini script untuk mengedit. Ini mengedit, kita bisa upload foto, mengedit untuk lapangan, harga, dan keterangan, urutan. Dengan tetap ada button-button untuk cancel dan submit. Terus kita masuk ke view untuk fasilitas, yaitu new-nya. Untuk new-nya itu ada fasilitas, ada icon, ada keterangan, ada urutan, dan ada button untuk cancel dan submit. Kita Ctrl B kembali, kita buka script untuk indeks. Itu untuk indeksnya ada tambah, ada fasilitas, ada icon, ada urutan, dan ada action. Untuk pada fasilitas yaitu ada juga detail fasilitas. Dan ada button untuk close, untuk menutup.
Selanjutnya kita ke edit fasilitas. Yaitu ada fasilitas, ada untuk icon, untuk keterangan, untuk kita mengedit, ada urutan, dan ada button cancel dan submit. Ini tadi penjelasan untuk script-scriptnya. Kemudian kita masuk ke tampilannya, yaitu tadi saya ambil yang lapangan. Di lapangan ini kita tidak bisa menambah karena dia sudah join table. Di sini kita pakai action detailnya, kita lihat. Ini adalah detailnya untuk lapangan. Kita tidak bisa ganggu gugat ini karena sudah di join table. Terus kita masuk ke fasilitas. Di fasilitas kita bisa menambah, kita bisa melihat, bisa mengubah dan menghapus. Di sini saya akan menambah. Di sini saya langsung saja melihat. Karena loading. Kita melihat untuk fasilitas musola. Ada ikonnya dan keterangannya, kami menyediakan musola agar Anda tidak lupa akan Tuhan. Kita tutup. Kita edit. Di sini saya di sini akan merubah menjadi huruf kapital semua. Di sini saya akan submit. Dan sudah muncul sweet alert sukses. Di sini sudah terubah. Di sini kita gunakan icon hapus. Di sini datanya sudah terhapus dan sukses. Di sini juga ada data table. Kita akan fungsikan, yaitu kita cari wifi. Di sini sudah data tablenya sudah berhasil, yaitu hanya akan muncul free wifi. Mungkin ini penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada teman saya. Di sini saya akan menjelaskan database migration dari informasi. Pertama, public function app, this forge add field, ID informasi menggunakan tipe integer, constraint 5, unsigned true, auto increment true, informasi menggunakan tipe teks, alamat menggunakan tipe varchar, constraintnya itu 255, email menggunakan tipe data varchar, constraint 128, telepon menggunakan tipe data varchar, constraint 50, maps tipe data menggunakan teks, informasi create at tipe datetime, informasi update at tipe datetime. This forge ADDK ID underscore informasi true. This forge create table label underscore informasi public function done. This forge drop table label underscore informasi. Selanjutnya database migration pesanan. Hampir sama dengan yang di informasi. Database pesanan yaitu menggunakan ID pesanan, menggunakan tipe data integer, constraint 5, unsigned true, auto increment true, ID lapangan menggunakan tipe data integer, nama tipenya itu varchar, constraint 255, alamat menggunakan tipe varchar,
constraint 255, telepon menggunakan tipe varchar, constraint 255, tanggal menggunakan tipe date, yaitu tanggal, jam menggunakan tipe data time, yaitu waktu, jam selesai juga menggunakan tipe data time, total menggunakan tipe data varchar, constraint 75, cat, yaitu atau bisa disebut dengan keterangan, menggunakan tipe data varchar, constraint 255, nomor menggunakan tipe data varchar, constraint 255, pesanan underscore create at underscore add menggunakan tipe data date time, pesanan update at menggunakan tipe data date time, this forge id underscore pesanan true, this forget create table label underscore pesanan, public function down, this forge drop table label underscore pesanan. Selanjutnya kita membuka model informasi. Berikut ini adalah tampilan model dari script dari informasi, yaitu protect table, itu tabel informasi karena kita di model informasi. Protect primary key, yaitu kata kunci, yaitu ID underscore informasi. Protect allow fields, yaitu informasi, alamat, telepon, maps, email. Protect use time lamps true. Protect create field, itu informasi underscore create at. Protect update field, informasi update underscore at. Public function get ID underscore informasi. Return arti kembali this where, dimana ID informasi ke ID informasi first, itu yang pertama. Selanjutnya kita ke model pesanan. Berikut ini adalah contoh script, atau ini adalah tampilan script dari model pesanan. Di sini saya kontrol B dulu. Nah, kelas pesanan model, extend model, protect table pesanan, protect primary key, ID underscore pesanan, protect allow fields, ID underscore lapangan, nama, alamat, telepon, tanggal, jam mulai, jam selesai, total, keterangan, dan nomor. Protect use time lamps true. Protect create field, pesanan create add. Protect update field, pesanan underscore update underscore add. Public function get return this order by dalam kurung ID underscore pesanan dan dash atau deskripsi. Join di sini kita menggunakan join table, label underscore lapangan, ID underscore lapangan sama dengan table underscore pesanan kali ID underscore lapangan. Find all. Terus public function get ID underscore pesanan, return this where ID pesanan, ID underscore pesanan. Mungkin juga join table, label underscore lapangan, label underscore lapangan, ID underscore lapangan sama dengan label underscore pesanan, ID underscore pesanan, sama dengan yang di atas. Public function get lapangan, ID underscore lapangan, return this order by nomor dan ISC, where berarti di mana, label underscore pesanan, ID lapangan dan ID lapangan. Join, nah sama yang dengan yang ini karena kita menggunakan join table lapangan, ID lapangan dan tabel pesanan dan ID lapangan. Find all. Terus public function get tanggal, return this where tanggal first. Public function get max nomor, return this select max nomor first. Kita kontrol B kembali. Terus kita lagi ke controller. Kita masuk di controller informasi. Nah, berikut ini adalah script dari controller informasi. Kita kontrol B lagi kembali agar full screen-nya.
Sini kita protect informasi model. Public function construct this information model new app models informasi model. Public function index data title informasi this informasi model get ID validasi config service validation return view informasi index data. Public function update rules yaitu peraturan. Informasi masuk label informasi rules recurrent alamat label alamat rules recurrent email label email rules recurrent telepon label telepon rules recurrent label maps rules recurrent. If jika validate rules session self data error berarti data gagal diubah. Return reddit kembali ke input with input yang ini back itu kembali with in the input. Yang kedua data informasi this request get far informasi alamat this request get far alamat email this request get far email telepon this request get far telepon maps this request get far maps ID informasi. This informasi model save data session self data berarti data sukses data berhasil diubah. Return kembali ke redirect to informasi. Terus kita masuk lagi ke controller pesanan. Nah, pesanan berikut ini adalah script dari controller pesanan. Saya akan jelaskan scriptnya, yaitu protect pesanan model, protect lapangan model, protect informasi model. Public function construct this pesanan model new app models pesanan this informasi model new app models informasi model this lapangan model new app models lapangan model. Public function index data titel pesanan pendaftaran pesanan this pesanan model get return view pesanan index data. Public function PDF kita sini menggunakan PDF juga untuk pelaporannya. Mana tadi tuh? Nah ini public function PDF ID pesanan data detail pesanan lapangan dis lapangan model get ID informasi dis information model get ID pesanan dis pesanan model get ID ID underscore pesanan MPDF new MPDF mode UTF-8 format AP garis P margin left 10 margin right 10 margin top 10 margin bottom 10. Di sini write some HTML kode MPDF write HTML view pesanan PDF data MPDF output kartu ujian PDF D. Public function detail pesanan data titel pesanan this pesanan model get ID pesanan return berarti kembali ke view pesanan detail. Public function new data titel tambah pendaftaran lapangan this lapangan model get validation config service validation return view pesanan new data. Public function create rules ID lapangan label lapangan rules recurrent nama label nama rules recurrent alamat label alamat rules recurrent
telepon label telepon rules recurrent, tanggal label tanggal rules recurrent, jam mulai label jam mulai rules recurrent, jam selesai label jam selesai rules recurrent, total label total rules recurrent, get rules recurrent. If berarti jika this validation rule session self validasi data error, berarti data gagal ditambahkan. Return redirect back with input. Kita tutup saja. Kita tutup public function PDF-nya karena tidak digunakan. Tutup saja. Nah, kita komentar saja ya, agar kita save. Jangan lupa di save agar bisa jalan programnya. Ya, kita lanjut lagi ke data. ID lapangan, this request get var ID lapangan. Nama this request get var nama lapangan. Alamat this request get alamat, telepon, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. This pesanan model save data, berarti kalau data berhasil ditambahkan berarti sukses. Return lagi kembali ke pesanan. Public function edit data. Data title ubah pesanan pendaftaran, pesanan dis pesanan model, get ID ID pesanan, lapangan, get model, validasi, config, service, validation, return, view, pesanan, edit. Terus kita ke update. Rulesnya itu ID lapangan, label lapangan, rules recurrent, nama, label nama, rules recurrent, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya, jika this validation rules tidak berhasil, maka data gagal diubah. Terus masuk lagi data lapangan seperti yang di atas. Ini ada yaitu requestnya. Jika request berhasil, maka muncul sukses dan data berhasil ditambahkan dan kembali lagi ke redirect pesanan. Terus public function delete itu untuk menghapus this pesanan model, delete session self data. Jika data dihapus maka sukses. Dan terakhir view. Kita masuk ke view informasi. Ini view. Nah, ini index. Kita kontrol B. Berikut ini adalah tampilan dari script view informasi. Kita ALTZ agar scriptnya tidak terlalu panjang ke samping. Kita kasih naik dulu ya. This extend layout index. This section content. From class row G3 menggunakan method post, action, informasi update, ID from, and type, multipart from data. Div class, call 12, label for, alamat class for label, alamat, span class, text danger, span label. Label sorry. Input type text class from control menggunakan validation show error, alamat invalid, ID alamat, name alamat, recurrent value informasi alamat, dan melakukan validasi. Kemudian email, telepon, maps, informasi,
dan submit. Kita lagi ke view pesanan. Kita Ctrl B lagi. Kita cari sini pesanan ya. Di view pesanan ada detail, edit, index, new, dan PDF. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya kan ada PDF. Nah, di sini pesanannya kita simpan di view. Pesanan create mengenalkan ada nama, alamat, nomor telepon, tipe lapangan, tanggal, jam mulai, jam selesai, total bayar, keterangan. Di edit itu ada sama juga dengan yang di new. Ada seperti nama, alamat, telepon, lapangan, tanggal, jam mulai, jam selesai, total bayar, keterangan, dan cancel dan submit. Detailnya untuk kita melihat tampilan dari apa yang kita sudah input, seperti ada nomor telepon, nomor pendaftaran, nama, alamat, telepon, tanggal, jam selesai, total, dan keterangannya. Sudah itu kita ke edit. Berikut ini adalah tampilan dari detailnya. Ya udah. Nah, ini tunggu ya, lagi loading. Lagi gimana nyamuk ya. Berikut ini adalah informasinya. Ada alamat, email, telepon, dan maps. Yang tadi di script, ini adalah contoh jadinya. Nah, ini tadi kan ada keterangan juga di informasi. Terus kita ke data pesanan. Kita lihat dulu detailnya. Nah, ini adalah detail dari pesanan. Ada nomor pendaftaran, nama, alamat, nomor telepon, tanggal, jam, total bayar, dan keterangan. Kita kembali lagi. Nah, itu di sana kan sudah booking. Nah, di sini kita juga bisa ubah. Nah, ini kita ubah coba ya. Apakah berhasil atau tidak? Kita tambah lagi nama. Kita ubah namanya. Fauzan, kan tadi kan Fauzan, sekarang tambah lagi kita Farhan ya. Kita submit. Nah, sheet alert-nya sudah berjalan, sukses. Kita coba hapus. Nah, muncul juga sheet alert-nya. Nah, sukses. Mana? Nah, sukses, data berhasil dihapus. Nah, data tabelnya juga berfungsi. Kita coba, kita cari galang. Oh, typo ya tadi adik-adik. Nah, kan saya cari. Nah, ada galang dan ada juga gala. Berarti data tabelnya berjalan. Sekian dari saya kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tampilan beranda yang telah kami buat dengan menggunakan template GP. Untuk menampilkan training center ini, sebelumnya di sini saya sudah membuat controller berandanya. Di sini saya memanggil Proptik, ada lapangan, fasilitas, pesanan, dan informasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian public function construct-nya juga sudah saya panggil, dan public function index-nya juga sudah saya panggil. Di sini titelnya beranda. Selanjutnya, untuk menampilkan
training center ini kami masuk di view, kemudian folder front, kemudian di dalam folder front ada folder beranda, kemudian dalam folder beranda ada file index. Di dalam sini di bagian header di line 50 ada H1, kelasnya logo Mi Auto Mi LG0, di sini span training center. Hanya muncul seperti ini. Kemudian untuk menu-menunya seperti home, about, fasilitas, detail, harga, cek data, info dan login juga saya panggil di bagian header. Berikut ini merupakan skripnya. Kemudian ini hyperlinknya. Untuk home slide saja, about ini bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk menampilkan nama futsal dan alamat futsal kami panggil di bagian hero section. Di sini heading satunya kami memanggil config, kemudian app name-nya. App name-nya itu Galaxy Futsal, kemudian H2-nya itu alamat futsal kami. Selanjutnya kita klik about untuk menampilkan tampilan about seperti ini. Saya memanggilnya di bagian about futsal. Di sini skripnya untuk judulnya yaitu about, kemudian kami panggil parameternya yaitu config app name. Kemudian di sini gambarnya, image-nya, foto banner kami sudah simpan di bagian front dan image. Kemudian di bagian keterangannya yang ini Galaxy Futsal berlokasi di Jalan Pelita dan seterusnya. Kami tampung di PHP Eho informasi. Kemudian nama kolomnya informasi. Selanjutnya untuk tampilan fasilitas, di sini ada 5 fasilitas sesuai yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Ada locker, WC umum, free wifi, ruang tunggu dan musola. Saya panggil di bagian fasilitas. Di sini saya menggunakan forage atau perulangan. Di sini skripnya PHP forage, kemudian fasilitas as row. Kemudian saya memanggilnya dengan cara PHP echo, kemudian mengetik row, kemudian memanggil nama kolom yang ingin kami tampilkan di dalam tampilan beranda kami. Di sini kami menampilkan ikonnya, kemudian nama fasilitasnya dan keterangannya. Berikut tampilannya. Ini ikon untuk locker, free wifi, WC umum, ruang tunggu dan musola. Berikut ini merupakan nama fasilitasnya dan keterangannya. Selanjutnya untuk detail. Untuk detail lapangan Galaxy Futsal, kami memanggilnya di bagian detail lapangan. Berikut ini merupakan skrip untuk memanggil judulnya tadi yaitu detail lapangan, kemudian panggil PHP echo, config, kemudian app name-nya yaitu Galaxy Futsal. Selanjutnya kami juga menggunakan forage atau perulangan. Di sini kami melakukan forage untuk tabel lapangan. Kemudian kami memanggil fotonya dan keterangannya. Di sini juga kita memanggil nama lapangannya. Ada 3 lapangan yang telah kami buat, yaitu lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3. Berikut ini merupakan gambarnya dan keterangannya. Selanjutnya untuk harga. Untuk menampilkan harga ini kami memanggilnya di bagian harga sewa. Skrip ini untuk menampilkan harga sewa lapangan. Kemudian juga di sini saya menggunakan forage atau perulangan untuk tabel lapangan. Di sini saya memanggil kolom lapangan yaitu lapangan 1, kemudian saya memanggil harganya. Di sini number format untuk menampilkan harganya. Di sini untuk 120,000 per jam. Sesuai yang diinput oleh teman saya tadi. Selanjutnya cek data pemesan.
Berikut skripnya yaitu cek data. Maaf, skripnya terhambur. Kita perbaiki dulu. Sini berikut ini merupakan skrip untuk menampilkan cek data pemesan tadi. Kemudian di sini kami memanggil tabel responsifnya atau nama tabelnya. Di sini kami hanya memunculkan tipe lapangan, nomor, nama, tanggal, dan jam. Sini saya mengganti nomor. Kemudian tampilannya seperti ini, sesuai yang dijelaskan oleh teman saya pada data pesanan tadi. Jadi yang diinput tadi di dalam pesanan tadi ini akan muncul di dalam tampilan beranda kami. Selanjutnya untuk menampilkan info atau alamat kami, di sini skripnya untuk memanggil maps-nya itu kami panggil di kontak kami. Skrip ini merupakan tampilan untuk more info tadi. Kemudian ini skrip untuk memanggil maps tadi. Di sini kami memakai kelas maps agar tampilannya tadi full dalam beranda. Kemudian di sini kami juga memanggil alamat, email, dan nomor telepon. Berikut tampilannya. Alamat, email, dan nomor telepon. Yang terakhir itu ya ini Galaxy Futsal, copyright dan desainnya. Skripnya itu seperti ini. Di bagian footer. Ini tadi nama Galaxy Futsalnya atau app name-nya, kemudian ini nama copyright-nya, kami manggilnya menggunakan PHP Echo. Kemudian di sini desain by-nya kami mengetiknya secara manual. Coba kita login sebagai super admin, sebagai pemimpin untuk melihat data laporannya. Kita sign out dulu. Di sini saya akan masuk sebagai user pimpinan. Saya memasukkan username dan passwordnya, kemudian login. Nah, di sini pimpinan bisa melihat dashboard dan laporan. Di sini pimpinan bisa memfilter atau mencari data mana yang dia ingin lihat, seperti semua data. Kemudian dia klik filter, akan muncul semua data. Jika pimpinan hanya ingin melihat lapangan 1, maka hanya lapangan 1 saja yang muncul. Skripnya seperti berikut. Kita membuat controller laporan dulu. Sini kami memanggil Proaktif pesanan dan lapangan karena di sini kami menggunakan join table. Kemudian public function construct-nya juga lapangan dan pesanan. Di index juga begitu. Kemudian public function filternya yaitu ID lapangan sama dengan this request get var sama dengan ID lapangan. Kemudian if-nya jika ID lapangannya sama dengan all atau semua data, maka pesanan this pesanan model method get. Kemudian LC pesanan this pesanan model get lapangan. Kemudian kita kirim parameternya yaitu ID lapangan. Di sini kita kirim datanya yaitu titel laporan, kemudian pesanan dan lapangan. Selanjutnya kita membukanya di
bagian view yaitu laporan. Laporan itu kita buka indeks pertama, kemudian kita membuat from filternya di sini, select from ID lapangan, kemudian namenya ID lapangan. Kemudian value-nya itu pilihan lapangan, semua data dan ID lapangan masing-masing. Kemudian di sini kita menampilkan kolomnya atau tabelnya. Berikut ini merupakan scriptnya. Selanjutnya filter, isi dalam file filter sama dengan isi dalam file index. Di sini yang bisa mengakses laporan yaitu pimpinan dan super admin saja. Kita logout dulu, kemudian kita masuk sebagai super admin. Kita ketik username dan passwordnya, kemudian kita login. Di sini laporan juga bisa kami download sebagai CSV, copy, Excel, PDF, dan print. Jadi semisal saya download semua data ini sebagai PDF, kita tunggu beberapa saat sampai filenya semua terdownload. Kemudian kita buka ini laporan. Di sini laporan 6 karena sudah berapa kali saya mendownload. Kita klik 2 kali. Nah, berikut ini tampilan laporannya. Ada nomor, tipe lapangan, nomor, nama, tanggal, total, dan keterangan. Kemudian saya mencetaknya sebagai Excel. Tadi PDF, sekarang sebagai Excel. Ini filenya sudah terdownload. Kita klik 2 kali untuk melihat data laporannya. Nah, ini tampilan laporan yang sama persis dengan data pesanan yang ada di super admin dan pimpinan tadi. Kemudian untuk tabel pengujiannya, kami juga bisa melihatnya di visual dengan cara kita klik yang kosong, kemudian kita pilih Refile in File Explorer. Kemudian di sini saya sudah membuat nama file progress. Berikut ini merupakan tampilan pengujiannya. Di sini lapangan create, read, update, delete, dan detailnya sudah berfungsi. Fasilitasnya juga sudah berfungsi. Data pesanannya juga sudah berfungsi. Informasinya cuma read dan update. Kemudian laporannya hanya read. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.